Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sobat Jabri dimanapun berada ya. Ini Presiden Prabowo melakukan ratas pada hari kemarin tanggal 4 Maret 2025 ya teman-teman. Dan ini Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan taklimat bersama jajaran Kabinet Merah Putih di halaman Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 4 Maret 2025. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara membahas sejumlah program prioritas pemerintah termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dan pemberantasan korupsi, teman-teman. Nah, ini korupsi, korupsi, dan korupsi terus, teman-teman ya. Dan korupsi yang lagi ramai sekarang adalah korupsi oplos Pertamina nih, sampai-sampai dirut sampai ini ada rumor-rumor sampai BUMN minta diminta oleh para netizen itu dicopot ya teman-teman, tapi sebelum dicopot tentunya harus ada bukti dulu ya teman-teman. Dalam keterangan usai mengikuti kegiatan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan dan terkait pentingnya pendidikan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Salah satunya program utama menjadi perhatian yakni pembangunan sekolah rakyat, sekolah unggulan. Beliau akan membangun sekolah rakyat, sekolah unggulan, kemudian memperbaiki fasilitas pendidikan sampai pelosok-pelosok sarana prasarana untuk belajar, begitu ya teman-teman. Sementara itu apa Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Presiden Prabowo mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat. Menurut Presiden Prabowo mendorong agar pihak bekerja sama dengan pemerintah daerah agar pembukaan sekolah rakyat utamanya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim dapat segera terlaksana. Semoga ini terwujud ya teman-teman, apa yang diprogramkan oleh Presiden Prabowo sekolah rakyat ini. Kalau dulu Pak Soeharto itu jadi bapak pembangunannya dikarenakan itu membangun sekolah sampai ke pelosok-pelosok, dan sekolah SD saya dulu itu dibangun pada zaman era Pak Soeharto ya teman-teman. Itu kata ibu saya sendiri, itu zaman kalau dulu jauh katanya dari kampung saya, itu tidak ada sekolah dasar di kampung saya, dan alhamdulillah di era Pak Soeharto ada sekolah dekat rumah saya ya di Tasikmalaya teman-teman. Dan kita lanjut nih, sekolah ini dalam bentuk boarding school rencana insyaallah dari SD, SMP maupun SMK tambah Menteri Sosial. Nah, daripada selain bidang pendidikan, dalam pertemuan tersebut Presiden menyampaikan rencana pendirian 70 koperasi desa yang berfungsi sebagai outlet sembako, obat-obatan, dan klinik kesehatan. Nah, ini nih yang perlu diawasi, yang ini nih menyampaikan bahwa kalau dulu 1 miliar satu desa, sekarang satu desa itu bisa 7 miliar teman-teman. Nah, ini nih harus diawasi dana desa 7 miliar, ada dana dari 1 miliar dan MBG itu 6 miliar. Jadi betapa besar anggaran untuk desa sekarang, itu kata Wamendagri atau Pak Bima Arya. Tapi dibalik semua kita harus tahu ya, apa ke desa itu tidak, takutnya tidak sampai ke rakyat dari pusat segitu, dari rakyat yang menerima rakyatnya segitu. Ada yang bilang ini yang tidak kebagian dibagi-bagi sama yang kebagian, begitu harusnya itu di nyampe bawahnya harus diawasi terus ya. Nah, kita tidak perlu lama, kita saksikan nih keterangan Pak Bima Arya dan beserta Pak Menteri Sosial ya teman-teman. Semua tenaga kebencanaan sedang ada di lapangan, baik di Jati AC, di Bekasi maupun di Bogor dan beberapa tempat di Jakarta. Kementerian Sosial
dalam menangani masalah bencana fokus pada 2 klaster, logistik dan shelter. Sementara banyak juga para relawan-relawan dari berbagai organisasi, dan tentu yang di depan dalam hal ini sekarang adalah BPBD atau juga dalam koordinasi BNPB, khususnya dalam urusan evakuasi. Semua sudah di lapangan dan tenaga-tenaga terlatih kita lihat semua juga sudah berusaha untuk mengevakuasi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan maupun pengungsian secara mandiri. Sampai hari ini kita terus berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kabupaten dan Kota Bekasi, termasuk juga Kabupaten Bogor, di mana kita sedang mendata tentang korban dan juga dampak-dampak atau mereka yang terdampak. Sampai sekarang memang data belum final, masih terus berkembang karena memang cukup luas ya banjir ini. Mohon nanti kita akan sampaikan kalau datanya sudah cukup menggambarkan situasi dan kondisinya. Namun demikian dukungan dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta maupun Jawa Barat dan Kabupaten Kota Bekasi Bogor terus mengalir ya, utamanya untuk di daerah-daerah terdampak. Mulai dari kasur, bantal, obat-obatan, pakaian untuk ibu-ibu, makanan untuk anak-anak ya, dan juga ada tenda-tenda yang disiapkan, semua itu untuk supaya mereka paling tidak setelah dievakuasi mendapatkan tempat pengungsian sementara yang layak. Sementara logistiknya di samping dikirim makanan-makanan siap saji juga disiapkan dapur umum. Jadi ada dapur umum yang sekarang sudah beroperasi, salah satunya yang sudah beroperasi itu adalah di Jati AC, kerjasama pemerintah kota Bekasi, pemerintah kabupaten Bekasi, dan juga dengan Kementerian Sosial. Jadi sementara itu dulu, tetapi saya pastikan bahwa seluruh kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dibantu oleh relawan-relawan dari non-pemerintah terus bekerja, dan yang di depan adalah BNPB. Kami sekali lagi mendukung dari sisi logistik dan shelter. Saya kira itu yang bisa saya laporkan. Ya di wilayah itu, memang ada di satu yang memungkinkan kita bangun dapur umum, tapi yang tidak ya dikirim langsung ke pengungsi-pengungsi, tempat-tempat pengungsian mandiri. Biasanya mereka memilih di tempat terdekat maupun di tempat keluarga. Sementara seperti itu, nah saya belum bisa memastikan jumlah korban maupun yang terdampak karena memang belum kami terima secara utuh. Oh, tadi disampaikan pada saat pidato kan beliau menyampaikan ini kita sedang dilanda banjir, kita tangani dengan baik, dan kita tentu Presiden meminta kepada semua yang bertugas ya, TNI, Polri, yang kita semua untuk bersinergi dan bekerja sama. Tetapi kita tahu setiap ada bencana selalu saja TNI, Polri, ya, relawan-relawan, semua memang bersatu padu di lapangan itu memberikan dukungan, mulai dari tahap evakuasi, kemudian tahap pengungsian, dan nanti sampai tahap rehabilitasi. Gitu ya, cukup ya sementara ya. Iya, ini Ya, kita udah hampir 100% untuk triwulan pertama ini, untuk bansos, baik itu PKH maupun untuk bansos bantuan pangan non tunai maupun untuk yatim piatu yang jumlahnya hampir 300.000 orang se-Indonesia ini. Kemudian untuk permakanan lansia juga sudah dikucurkan terus, nah, terutama yang untuk PKH ya, sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat, dan juga dari penerima bantuan pangan non tunai sekitar 11 juta KPM. Oh, untuk di Jabodetabek sampai hari ini yang dari Kementerian Sosial udah hampir 3 miliar dengan berbagai bentuk-bentuk dukungan gitu. Cukup ya.
Ya, tadi juga disampaikan oleh Presiden, jadi Presiden meminta sekolah rakyat ini ada percepatan-percepatan. Kita diminta nanti kerjasama dengan gubernur, dengan bupati wali kota, agar pada tahun 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama ya untuk mereka yang miskin maupun miskin ekstrim. Ya tentu kita akan mengidentifikasi, kita akan membuat perencanaan yang lebih baik dalam rangka menerjemahkan arahan dari Presiden tersebut. Tetapi jelas bahwa sekolah rakyat ini nanti diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Jadi seleksinya nanti tentu yang pertama itu dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Sekolah ini dalam bentuk boarding school. Rencananya insya Allah mulai dari SD, SMP maupun SMK. Nah, tetapi tentu kita akan rencanakan dengan baik dan akan kita laporkan kembali ke Presiden tentang persiapan-persiapan yang akan kami lakukan dalam 1 bulan ke depan. Saya kira itu ya dulu ya sementara ya, cukup ya.